Aku melihat suatu negeri yang apabila aku melihatnya, tak ingin hal itu jadi kenyataan. Meskipun 5 detik saja, aku pun tak mau merasakannya. Apakah kalian tahu apa yang aku maksud? Baik, izinkan aku menyampaikan hal tersebut, agar kalian semua tak meniru apa yang penduduk negeri itu lakukan. Pernahkah kalian lihat suatu manusia menghirup gas buang mereka secara sukarela? Ataupun makan dari hasil bumi yang tercampur dengan cairan asam? Jikalau masih biasa saja, apakah kalian melihat pembunuhan berencana antar manusia dengan cara berbagi gas beracun? Dan apakah kalian melihat mereka makan hasil laut yang sumber makanannya dari comberan yang mereka buang? Hahaha, sungguh ironis memang. Yuk, jelajah lebih jauh lagi. Aku melihat banyak turun mesin-mesin mereka yang terus-menerus menghirup pelumas bumi, yang dengan sengaja malah mengeluarkan gas toksik bagi bumi mereka. Apakah itu yang dinamakan balas budi? Sungguh bumi itu baik dan tak ingin membalas kejahatan manusia di atasnya. Hanya saja bumi membutuhkan kesetimbangan. Dan pergeseran kesetimbangan tersebut membuat manusia di atasnya merasakan sedikit masalah. Lihatlah rumah-rumah mereka. Tak ada satu pun dinamakan rumah sehat. Banyakan dijuluki rumah sakit. Dan kalian pun dapat menebak isinya apa saja. Mulai dari kulit mereka yang terkena kanker, penglihatan mereka yang tertutup selaput tipis, paru-paru mereka yang terkena toksik, hingga jantung mereka yang sudah mengibarkan bendera putih. Cukup sudah cerita ini. Aku sudah tidak kuat menceritakan hal tersebut lebih dalam. Apakah kalian mengira negeri yang aku maksud ini adalah Indonesia? Besar pengharapanku dan aku doakan bukan kalian salah besar. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai apa yang mereka perbuat dan bagaimana mekanismenya, saya serahkan ke teman saya. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Komposisi gas terbesar penyusun atmosfer bumi, nitrogen sebanyak 78,17%, oksigen 20,97%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,03%. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Emisi adalah zat, energi, dan komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Berdasarkan lokasinya, sumber pencemar dibagi menjadi dua. Yang pertama, line source, dan yang kedua, stationary source. Line source adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat. Contohnya adalah sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dan kendaraan lainnya. Stationary source adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat. Contohnya, kebakaran pasar, pembakaran sampah, erupsi gunung berapi.
Selanjutnya, pencemaran udara berdasarkan lokasi sumber dibagi menjadi dua. 1. Pencemar udara primer. 2. Pencemar udara sekunder. Pencemar primer. 1. Dilepaskan langsung dari sumber pencemar. 2. Secara kimia senyawanya sama dengan yang dilepas dari sumber. Adapun contohnya SO2, CO, CO2, dan Hc. Pencemar sekunder. 1. Terbentuk di atmosfer akibat pencemar primer. 2. Hasil reaksi antara pencemar primer dan pencemar lain atau kondisi lainnya. Adapun contohnya ozon dan pan. Sedangkan untuk parameter pencemar udara dibagi menjadi pencemar indikatif dan pencemar spesifik. Pencemar indikatif adalah unsur-unsur pencemar yang dijadikan indikator umum. Biasanya tercantum dalam peraturan yang berlaku. Adapun contohnya NO2, NO, O3, SO2, CO, debu, dan PM10. Pencemar spesifik adalah pencemar yang bersumber dari sumber spesifik, dari suatu tempat dan berdasarkan kegiatannya. Dampak pencemaran udara. Kerusakan material biasanya disebabkan oleh korosi, abrasi, deposisi, dan lain-lain. Kerusakan vegetasi disebabkan oleh SO, HF, klorida, dan kabut asap. Kerusakan pada hewan ternak biasanya disebabkan oleh arsenik, timbal, dan penyebab fluorid. Gelapnya langit dan pengurangan visibilitas disebabkan oleh partikulat dalam kisaran ukuran 0,4 hingga 0,9 mikrometer. Proses pengelolaan pencemaran udara di Indonesia saat ini sebetulnya kalau dilihat dari segi aturannya itu semua sudah ada ya, jadi baik berkaitan dengan jenis pencemar gas maupun jenis pencemar partikulat itu semua sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan sumber pencemarnya, baik itu dari pencemar industri, transportasi maupun permukiman. Jadi dari aspek ini sebetulnya aturan sudah cukup lengkap, tetapi dalam implementasinya ini yang memang perlu ditingkatkan. Tentunya masih jauh dari ideal ya dalam proses implementasinya. Kenapa? Karena dalam pengelolaan pencemaran udara itu yang paling juga penting selain dari implementasi jenis pengolahnya juga berkaitan dengan peralatan untuk memonitornya. Saat ini di Indonesia untuk mengontrol udara ambien maupun mengontrol emisi itu masih sangat kurang gitu, sehingga ketika terjadi pencemaran kita tidak bisa secara langsung mengantisipasinya karena peralatan yang kurang memadai ya. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah proses penanganan terutama di luar negeri itu dari tahun ke tahun tuh semakin meningkat begitu ya. Artinya meningkat dalam pengertian bahwa kualitas baku mutunya tuh semakin meningkat. Jadi artinya semakin ketat gitu. Hanya dalam implementasi misalnya di mereka di luar negeri itu juga memang diikuti dengan proses yang cukup baik ya, artinya dalam hal ini karena mereka secara ekonomi mampu, jadi artinya
regulasi itu berkembang sesuai dengan tuntutan di satu sisi dari masyarakat, dan di sisi lain juga kemampuan ekonomi masyarakatnya ya dalam membangun sistem pengendalian pencemaran itu sendiri gitu. Nah, ini yang saya kira masih belum kita miliki saat ini. Jadi dalam proses sekarang ini di Indonesia masih dalam taraf meningkatkan awareness ya, tetapi dari aspek katakanlah monitoring dalam hal sejauh mana kesadaran itu tumbuh di antara para pelakunya sendiri masih terus harus ditingkatkan. Itulah yang penduduk negeri tersebut lakukan, baik menyangkut sumber, jenis, dan mekanisme pencemaran udaranya. Namun, telah timbul secerca harapan ketika penduduk negeri tersebut tersadar dan menemukan beberapa cara untuk mengurangi laju pencemaran udara. Dan masih besar pengharapanku bahwa penduduk negeri itu bukanlah kita, rakyat Indonesia. Mari, mulai sekarang kita harus peduli untuk menjamin keselamatan dan keberlangsungan negeri kita. Terima kasih. ขอบคุณค่ะ Thank you. 감사합니다. Jazakallahu khairan. Sampai jumpa.